Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita dan memberikan taufik kepada kita hingga kita sampai di bulan Ramadan yang mulia ini. Di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkahan, tentunya ada momen-momen penting yang harus kita manfaatkan. Di antaranya adalah perkara yang berkaitan dengan doa. Bulan suci Ramadan adalah kesempatan bagi kita kaum muslimin untuk memperbanyak doa. Memperbanyak permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, beliau mengatakan, "Thalatha la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang atau 3 golongan yang mana doa mereka ini tidak mungkin tertolak. Yang pertama adalah as-saimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian wal imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Maka dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa doanya orang yang berpuasa adalah doa yang Allah Subhanahu wa taala ijabah dan tidak mungkin tertolak. Makanya Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Maka jangan sampai kita meremehkan yang namanya doa. Kesempatan ketika di bulan suci Ramadan, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, meminta segala macam hajat, keperluan kita, baik itu duniawi ataupun ukhrawi. Nabi SAW mengatakan juga dalam hadisnya mengenai orang yang berdoa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni." Jika para hambaku menanyakan tentang diriku, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan mengijabah doa orang yang meminta kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, katakanlah, aku tuh dekat, kata Allah. Dan Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa orang-orang yang meminta kepadaku. Tapi Allah memberikan 2 syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka berharaplah, memintalah ketika berdoa bahwa doa kita nih akan diijabah oleh Allah. Kita harus positive thinking, harus husnudzon kepada Allah bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah. Kemudian Allah mempersyaratkan syarat yang kedua, wal yu'minu bi. Dan tentunya ketika kita berdoa, kita dalam keadaan beriman, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan Allah mempersyaratkan, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap, dengan penuh keimanan, maka insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ud'uni, mintalah kepadaku. Maksudnya apa? Minta langsung kepada Allah. Gak usah pakai perantara-perantara. Kata Allah, astajib lakum. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung,
maka pasti Allah akan ijabah. Allah akan kabulkan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang gak mau minta sama Allah, sombong untuk berdoa kepada Allah, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong, enggan, gak mau doa kepada Allah, gak mau ibadah sama Allah, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka di bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan ini, kesempatan bagi kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di hari-hari biasa Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Terlebih ketika kita berdoa di waktu yang Allah spesialkan, di bulan suci Ramadan. Maka kesempatan bagi kita kaum muslimin di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Di hari-hari biasa, di selain bulan suci Ramadan, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan dengan ijabah, dengan dikabulkannya doa. Bagaimana dengan berdoa di bulan suci Ramadan? Waktu yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan, dan lebih besar lagi kesempatan kita untuk mendapatkan ijabah, jawaban dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ingat, ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus yakin bahwa doa kita akan diijabah. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kalian kepada Allah dengan syarat, kondisi yakin bahwa doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempergunakan kesempatan di waktu-waktu ijabah. Di bulan suci Ramadan, banyak kesempatan. Misalkan di waktu sepertiga malam, ketika sahur, kemudian di hari Jumat, antara asar sampai maghrib, kemudian juga antara azan dan iqamah, ketika berbuka puasa, ini adalah waktu-waktu mustajab. Maka bayangkan, ketika kita berpuasa, misalkan di bulan suci Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah. Ini salah satu posisi atau waktu diijabah, yaitu ketika berpuasa. Kemudian kita berdoa misalkan antara azan dan iqamah. Kemudian misalkan dalam kondisi sedang hujan. Maka berkumpullah sebab-sebab diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekali berdoa bisa jadi itulah doa yang selama ini kita panjatkan dan Allah kabulkan di waktu tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam masalah doa kita juga harus mengingat apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang yang berdoa dalam keadaan kumuh, dalam keadaan kucel. Nabi alaihi wasallam mengatakan bahwa ada seorang rajul yutilus safar, ash'ath akbar, yamudu yadayhi ila sama, wa qala ya rab, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Ada orang yang dia dalam kondisi safar, dan safar adalah kesempatan untuk diijabah doa. Dalam kondisi yang kucel, dia mengangkat tangan, dan mengangkat tangan salah satu sebab diijabahnya doa. Dia mengatakan dengan asmaul husna, ya rab, ya rab. Akan tapi makanannya, minumannya, pakaiannya, gizi yang masuk ke dalam tubuhnya semuanya haram. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadisnya tentang seseorang yang sedang dalam kondisi safar. Dia menyebutkan rajulu yutilus safar, ash'ath aghbar, yamuddu yadayhi ila samai wa qala ya rab, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Dalam kondisi safar, dalam kondisi yang kucel, kumel, benar-benar dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah, berdoa, dan mengangkat tangan salah satu sebab diijabahnya doa. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu kalau ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah kemudian tidak Allah ijabah. Kemudian orang ini mengatakan ya Rab, ya Rab.
berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna, bertawasul dengan Asmaul Husna. Ya Rab, ya Rab. Akan tetapi makanan, minuman, pakaian, gizi yang masuk ke dalam tubuhnya haram. Maka gimana mau diijabah? Maka saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci ini, hindarilah segala macam yang haram agar doa kita yakin diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Allah taala alam. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.